Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, aku Nisa dari channelnya Dwi Hirmi. Di sini kita bakal ngebahas tentang cerita horor dan juga misteri. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas satu cerita horor yang ada di internet yang judulnya adalah Arwah Gentayangan di Bengkel Mobil. Kita langsung aja ke ceritanya. Dwi Hirmi, maukah kamu mendengar ceritaku? Check it out. Oke. Nah, di sini adalah satu cerita tentang seorang pria yang namanya Aris. Aris itu tinggal di pinggiran kota Bekasi. Dia bekerja di salah satu bengkel yang ada di kota Bekasi tersebut. Nah, si Aris ini sering banget nih kerja lembur sampai malam dari tempat kerjanya dia sebagai staf administrasi. Terus dan Aris ini itu walaupun dia sering lembur ya, dia itu bukan tipe orang yang nakut atau tipe orang yang percaya sama hal-hal goib. Jadi dia itu tim-tim yang kayak rasional aja gitu kan. Kayak kalau misalnya ada cerita-cerita horor kayak ya udah aja lah gitu. Nah, tapi ternyata berbeda dari malam-malam sebelumnya yang mungkin dia tuh sangat pemberani gitu. Nah, malam itu semuanya berubah drastis. Di saat waktu sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Kebetulan hari itu dia juga lembur. Terus pas Aris akan bersiap-siap buat pulang, sebagai informasi dulu nih, untuk kantor tempatnya Aris ini bekerja itu bangunannya nih memiliki struktur yang cukup unik. Jadi di mana ruangan administrasi yang terletak di bagian belakang, ruang administrasinya di belakang nih. Nah, terus habis itu diikutin oleh gudang file dan dapur yang berada di sisi kantor. Jadi ruangan staf administrasinya di belakang, dan di sisi kiri kantornya itu diikuti sama gudang file dan juga dapur. Dan satu-satunya kamar mandi yang terletak di sudut itu ngebuat lorong itu berbentuk huruf L. Jadi bentuknya kayak gini ya. Tuh. Nah, terus ketika Aris berjalan nih menuju dapur untuk mengambil botol minumannya, matanya menangkap sesosok bayangan putih yang ada di ujung lorong. Awalnya Aris ngira kayak, oh ya udahlah, mungkin dia salah lihat aja gitu kali, atau mungkin itu kayak apa sih, kayak korden yang mungkin warnanya putih gitu, jadi mungkin kayak bias cahayanya aja gitu kan. Nah, dan dia ngira kalau misalnya itu adalah sosok teman kerjanya yang namanya Mbak Nur. Kemudian pas teman kerjanya Aris itu juga bekerja di situ dan lagi lembur juga di malam itu, tapi waktu Aris mendekat, Aris menyadari bahwa sosok itu nggak mengenakan baju pada umumnya. Jadi dia nggak kayak pakai baju kayak orang biasa gitu. Kalau orang biasa kan biasanya kelihatan ya pakai baju warna putih. Nah, itu dia tuh enggak. Terus dia cuma pakai kain putih nih. Nah, dan lebih mengagetkan lagi, atau yang bikin Aris kaget itu adalah waktu di kepalanya si sosok itu kayak ada ikatan kain yang bentuknya kayak gini, tau lah ya itu makhluk apa, tau lah yang begini bukan begini, ini jadi ngelop, yang ada kuncungnya itu. Nah ya, kita panggil aja dia Pocica. Nah, jadi kayak mirip sama Pocica. Itu Aris udah ngerasa kayak deg-degan banget nih, kayak jantungnya berdebar kenceng, dan dia cuma bisa nge-freeze doang di situ kan. Nah, dengan cepat Aris langsung berbalik arah, dia berlari kembali ke ruangan administrasi dan ngasih tahu nih ke temen kerjanya dia nih yang lembur sama dia, yang tadi namanya Mbak Nur. Dia cerita tentang baru aja yang dia alami nih. Dia cerita, menurut tadi aku ngeliat ada sosok makhluk. Situ Aris udah ngerasa kayak deg-degan banget nih, kayak
jantungnya berdebar kenceng dan dia cuma bisa nge-freeze doang di situ kan. Nah, dengan cepat Aris langsung berbalik arah, dia berlari kembali ke ruangan administrasi dan ngasih tahu nih ke temen kerjanya dia nih yang lembur sama dia, yang tadi namanya Mbak Nur. Dia cerita tentang baru aja yang dia alami nih. Dia cerita, Nur tadi aku kayaknya aku tadi ngeliat ada sosok makhluk kayak pocica dan lain sebagainya gitu. Tapi ya mungkin ceritanya kayak gitu ya. Pokoknya intinya dia kayak ngos-ngosan, terus dia cerita kalau misalnya dia bisa ngelihat sosok makhluk yang berwarna putih itu. Terus akhirnya mereka berdua ini memutuskan buat nggak menunggu lebih lama lagi dan langsung cabut dari kantor itu, karena mereka ngerasa kayaknya ini udah gak bener deh, kayak mending kita udah pulang aja gitu karena sudah tidak kondusif gitu ya. Terus habis itu mereka akhirnya keluar, terus Aris coba melirik sekali lagi. Dia mungkin masih penasaran ya, kayak apa ya yang aku lihat, apakah aku salah lihat atau enggak gitu. Kalau misalnya pun aku nggak salah lihat, apa iya itu pocica? Tapi masa iya sih aku diganggu seorang Aris gitu yang nggak percaya banget nih sama hal-hal horor, masa iya diganggu ya kan. Terus habis itu Aris coba nih buat ngelirik lagi, barangkali dia salah lihat. Yang ngelirik lagi tuh ke arah jendela dapur, dan Aris bersumpah dia melihat bayangan sosok itu juga lagi mengintip mereka dari jendela. Karena Aris ngerasa kayaknya ini udah gak bener nih. Oke, Aris dan Mbak Nur langsung bergegas, langsung pulang tuh mereka kan. Mereka udah gak berani tuh untuk noleh-noleh lagi ke belakang. Udah pulang aja, karena udah sangat horor dan sangat tidak membuat nyaman gitu kan. Terus keesokan harinya Aris memutuskan buat ngomong lah tuh ke Abang Awan, salah satu teman kerjanya juga yang dia itu udah lebih senior nih dari Aris. Dia cerita nih tentang kejadian yang dialami semalam. Bang Awan, tau gak sih semalam aku tuh ngeliat kalau misalnya ada sosok makhluk yang aku lihat di jendela dapur gitu kan. Nah, terus akhirnya Bang Awan tuh cerita tuh, dan Bang Awan akhirnya menceritakan kalau misalnya memang di kantor mereka itu dulunya adalah sebuah lahan pemakaman sebelum diubah menjadi bengkel mobil. Jadi di bengkel mobil itu sebelumnya ada lahan pemakaman ya, jadi wajar aja lah kalau misalnya memang banyak cerita-cerita horor mungkin ya, karena kan ya mungkin ada juga yang arwah yang masih gentayangan yang belum selesai di dunia ini gitu kan. Nah, menurutnya sosok yang Aris lihat itu mungkin adalah penunggu dari lahan itu, penunggu dari lahan makam yang sebelumnya itu yang mungkin dibongkar terus dijadiin bengkel mobil. Kemudian setelah kejadian malam itu Aris dan Nur memutuskan untuk nggak pernah lagi lembur. Jadi setelah mereka melihat sesosok bayangan putih yang mereka pikir itu adalah pocica, itu setelah itu mereka udah gak pernah lembur lagi, karena mungkin mereka takut kayak kalau misalnya nanti mereka bakal dihantui oleh sesosok itu lagi gitu kan. Mereka juga mulai menyimpan dokumentasi berupa foto dan video yang diambil dari kejauhan sebagai bukti kalau misalnya ada yang gak percaya nih sama cerita mereka. Sebagai buktinya, jadi mereka punya foto itu loh, aku tuh pernah ngambil ini gitu kan. Tapi nggak tahu nih kira-kira apakah mereka bakalan menangkap sesosok objek dari dokumentasi yang pernah mereka potret itu atau enggak. Tapi semenjak hari itu Aris ngerasa sedikit trauma mungkin ya, jadi dia merasa takut setiap kali dia melintasi lorong yang menuju ke dapur dan kamar mandi di kantor. Jadi kalau misalnya Aris mau kamar mandi, mungkin dia ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau misalnya aku mau ngelewatin itu, aduh kayaknya nggak berani deh, mungkin gitu ya. Nah, setelah itu Aris ngerasa kalau misalnya yang tadinya nih dia nggak percaya sama hal-hal yang kayak goib, horor, setan, apa dan segala macam, dia mulai ngerasa mungkin dia
bisa merasakan kalau misalnya kita tuh nggak hidup sendiri gitu, kita tuh hidup berdampingan sama mereka, dan ada hal yang bisa memang dijelaskan oleh logika yang memang ya terkadang mungkin kita percaya sama hal-hal kayak gitu, walaupun mungkin ada yang skeptis ya. Kalau misalnya yang skeptis atau percaya itu kita balikin lagi ke kalian, apakah kalian percaya tentang cerita-cerita horor, setan, alam gaib dan lain sebagainya? Kalau misalnya kalian percaya, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian nggak percaya, ya udah nggak apa-apa, namanya manusia pasti punya pilihannya masing-masing kayak gitu. Oke, jadi kata Aris itu dia bilang kalau misalnya lebih baik untuk tidak mengganggu mereka yang telah beristirahat dengan tenang. Kisah horor ini yang sekarang Aris bagikan dengan kita semua adalah pengingat bahwa di setiap sudut gelap, di setiap lorong yang sepi, mungkin ada mata yang mengintai, menunggu untuk dikenal. Wah, jadi gimana menurutmu tentang cerita satu ini? Apakah kamu percaya kalau misalnya hal-hal horor itu ada, atau kamu tim yang nggak percaya, atau kayak ya udah sih yang horor ya udah aja gitu kan? Oke, kamu bisa langsung komen di bawah. Buat kamu yang mau kirim cerita horor, boleh banget bisa langsung kirim di sini. Nanti aku tulisin di sini, ada ini podcast00@gmail.com. Jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan juga komen. Oh, share, jangan lupa. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan, di malam Jumat, insya Allah. Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, biar kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Oke, kira-kira minggu depan aku bakalan ngebahas cerita apa, jadi stay tune aja di channelnya di Hirmi. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Selamat malam. Itu ya, di sini udah malam ya. Selamat malam, bye bye, assalamualaikum.